Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya bahwa pagi hari ini kita sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 8 Juni 2023. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 22-29. Semoga menjadi panduan bagi kita sekalian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah yang di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Aman di tangan yang perkasa. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perusahaan asuransi di Amerika memiliki semboyan, kamu berada di dalam genggaman tangan yang baik. Artinya nasabah dijamin aman. Kalau terjadi apa-apa, resikonya ditanggungkan kepada pihak perusahaan. Maka tak usah dikhawatirkan jaminan asuransinya. Perusahaan itu menjual jaminan rasa aman yang dibutuhkan para pembelinya. Memang rasa aman memang sangat dibutuhkan manusia. Teks bacaan Alkitab yang kita baca pada pagi ini, saudara sekalian, adalah peristiwa dan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika perayaan pentabisan Bait Allah dirayakan di Yerusalem. Perayaan yang memang dirayakan setiap tahun pada setiap musim dingin. Orang-orang Yahudi berkumpul dan memperingatinya. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya hadir dan berjalan-jalan di Serambi Salomo. Datanglah orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, "Berapa lama engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Mereka mendesak Yesus untuk menjawab secara terus terang tentang identitas dirinya. Tapi Yesus tahu maksud arah pertanyaannya. Maka Yesus menjawabnya dengan tenang dan tidak terpancing. Karena pertanyaan itu bukan dengan maksud mereka haus akan kebenaran. Bukan dengan maksud untuk mempercayai Yesus, melainkan untuk mendapat jawaban langsung bahwa ia mengaku Mesias, sehingga mendapatkan alasan bahwa Yesus menghina Allah. Dengan demikian ada alasan untuk menangkap dia. Saudara sekalian, akibat ketidakpercayaan dan prasangka yang begitu kuat berakar, sampai Yesus telah membuktikan dirinya bahwa dia adalah benar Kristus, mereka masih tetap tak percaya. Penyembuhan orang buta sejak lahir dan pengakuannya sebenarnya bukti yang tak terbantahkan bahwa dia adalah Mesias. Memang saudara sekalian, pergumulan manusia dalam batin mereka sebenarnya sedang terjadi. Satu sisi mau percaya dia Mesias dari sorga dengan melihat kesaksian apa yang dilakukannya. Sementara fakta yang lain bahwa ia ada Yusuf tukang kayu dari Galilea. Mereka terus membiarkan diri mereka ragu. Mereka tak mau menyerahkan diri dan mengakuinya, dan dengan setulus hati ingin mengenalnya lebih dalam. Mungkin mereka gengsi atau takut pada pemimpin agama untuk secara terang-terangan mengakuinya. Dan memang mereka juga dalam ancaman jika sekiranya mempercayai Kristus dan dianggap memberontak kepada pemerintah dan pengurus Bait Allah. Dalam situasi itu Yesus hanya menjawab, "Kamu tak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.
Aku telah mengatakannya dan melalui perbuatanku untuk menjadi kesaksian. Mereka sesungguhnya telah melihat tentang kesucian Kristus, kebenaran dan kerendahan hati serta teladan hidupnya yang sempurna. Tidak ada celah yang membuat mereka harus bisa menangkapnya. Dari pernyataan Yesus ini kita belajar prinsip bahwa jikalau ada seorang yang percaya kepadanya, karena dia adalah domba milik kepunyaannya. Hanya domba-domba milik kepunyaannya lah yang dapat percaya kepadanya. Saudara sekalian, menarik sekali. Mengapakah Yesus menyebut milik kepunyaannya sebagai domba? Mengapa tidak menggunakan contoh binatang yang lain yang lebih kuat dan perkasa? Misalnya harimau atau gajah. Tapi Yesus malah memilih ungkapan domba. Selain karena memang domba sangat familiar di masa itu, tetapi ada hal-hal khusus yang Yesus ingin sampaikan melalui ilustrasi tentang domba. Domba adalah jenis binatang yang lemah, yang memiliki proteksi luar biasa dari gembalanya. Domba-domba tak dapat membimbing dirinya sendiri. Domba harus dibimbing untuk menemukan makanan. Domba gampang sekali hilang dan tersesat, dan tak akan mungkin bisa kembali dengan sendirinya ke kandangnya. Karena itulah ia harus dijaga ketat oleh gembalanya. Kalau binatang yang lain, saudara sekalian, punya peluang untuk bisa kembali ke rumahnya. Misalnya saja kucing. Kucing akan pergi, tapi bisa kembali ke rumahnya. Demikian juga anjing. Tapi domba tidak. Domba tak dapat membersihkan dirinya sendiri, saudara sekalian. Kucing sangat teliti merawat dirinya dan dengan menjilat-jilati dan membersihkan badannya. Anjing berguling-guling di rumput atau masuk air untuk membersihkan badannya. Ayam akan membersihkan bulu-bulunya sendiri dengan paruhnya. Domba sangat tergantung pada gembala untuk membersihkan dan memotong bulu-bulunya. Domba yang luka tak berdaya sama sekali. Kebanyakan binatang dapat mengobati dirinya sendiri. Naluri mereka memberikan instruksi bahwa air ludah mereka mengandung zat obat dapat mengobati luka sendiri. Saudara, jangan heran kalau kita sering menemukan kayak kucing misalnya atau anjing menjilati badannya. Domba tak akan bisa menjilat lukanya sendiri dan merawat dirinya sendiri. Domba tak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya apapun. Semua binatang secara refleks mempunyai pertahanan bagi diri sendiri. Anjing menggonggong, kucing dengan suara dan cakarnya, kura-kura bersembunyi dalam tempurungnya. Tetapi domba sama sekali tak punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah sebabnya, saudara sekalian, domba sangat memerlukan gembala. Hidupnya tergantung penuh pada tangan gembalanya. Saudara-saudaraku, bagaikan domba yang tak berdaya, kita tak dapat membersihkan kotoran hidup kita. Bila terluka, kita tak dapat menyembuhkan diri kita. Dan kita tak dapat melindungi diri kita dari bahaya. Kita bersyukur oleh karena Yesus sendiri yang menjaminkan. Di dalam tangannya yang perkasa, tak ada seorang pun yang akan dapat merebut dari tangannya. Ia pasti telah menyelamatkan kita. Yesus mengatakan ia tidak akan pernah binasa sampai pada kesudahannya. Yesus sang pemelihara, sang penyembuh, yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita aman di tangan Allah yang besar, yang kuat dan perkasa. Itulah jaminan kita untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur karena kita aman di tangan Sang Gembala yang perkasa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena pagi ini kami mengetahui kebenaran ini. Kami diingatkan kembali, kami adalah domba milik kepunyaan-Mu.
Jikalau kami percaya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Engkau menjaga kami. Terima kasih Engkau melindungi kami. Terima kasih Engkau memelihara, bahkan menyembuhkan kami, serta menjaminkan keselamatan kami sampai kekekalan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini atas firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami punya pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sesungguhnya kami akan dapat melewatinya karena kami ada di tangan Sang Gembala yang kuat. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami ini. Demi Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.